Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita akan lanjutkan pagi ini pembacaan firman Tuhan sampai di Ulangan 30 ayat 1 sampai 20. Dipersilahkan. Ulangan 30, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan Allahmu akan memberikan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang berhal daripadamu pada di Israel, dari sana pun Tuhan Allahmu akan membuka engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling, dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti
hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, di pasal 30 Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 sampai 10 kita sudah membaca sebuah janji pemulihan dari Tuhan jika umatnya bertobat, tapi dengan syarat bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, kita baca bahwa Musa mengatakan kepada umat Israel, yaitu apabila berkat dan kutuk berlaku atas mereka, dan bahkan Tuhan di pasal 29 ayat 28 kemarin, Tuhan menyentakkan dan melemparkan mereka ke negeri lain, ya. Tapi jika kemudian mereka menjadi sadar, kemudian berbalik pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Ya, kita baca di ayat 2 tadi, dan apabila engkau berbalik pada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi jika mereka sungguh-sungguh bertobat, maka di ayat 3 Tuhan menjanjikan suatu pemulihan. Kita lihat di sini dari ayat 3 sampai ayat 6 ada pemulihan. Di ayat 3 Tuhan akan memulihkan, dia akan menyayangi dan juga menyatukan kembali umatnya. Dikatakan di sini di ayat 4 bahwa kemanapun mereka pergi, ya, sampai ke ujung langit sekalipun, Tuhan akan mengambil umat Israel. Jadi kita melihat ada pemulihan secara eksistensi di sini. Komunitas dikumpulkan, bangsa ini dikumpulkan kembali sehingga eksistensinya kembali pulih. Kemudian mereka akan dibawa ke negeri nenek moyang mereka. Nah, kemudian kita juga baca di ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi Tuhan juga akan menyunat, akan memperbarui hati umat Israel. Jadi di sini ada pemulihan secara rohani, gitu ya, apabila mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kemudian di ayat 9 kita juga membaca bahwa bila mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan melimpahi dengan kebaikan dengan dalam segala pekerjaannya. Jadi di sini juga terjadi pemulihan secara ekonomi. Dan di ayat 7 sebelumnya kita juga membaca bahwa Tuhan pun akan menjatuhkan segala sumpah serapah bukan kepada umat Israel, tetapi kepada musuh-musuh mereka. Dan bahkan pembenci mereka pun akan dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Jadi pemulihan tidak hanya terjadi pada umat Israel, tetapi termasuk bangsa-bangsa di sekelilingnya juga Tuhan kuasai, Tuhan atur, bahkan Tuhan hukum bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, sehingga mereka mendapat jaminan perlindungan dari Tuhan. Jadi kita lihat bila umat Tuhan bertobat dengan sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan yang holistik, ya, pemulihan yang lengkap, yang penuh, dan juga jaminan perlindungan bagi umatnya. Kemudian di ayat 11 sampai ayat 20 kita membaca di sini suatu pilihan, ya, pilihan dan konsekuensinya bagi umat Israel. Di sini Musa mengingatkan bahwa umat Israel punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengasihi dan menyembah Tuhan, atau yang kedua meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Musa juga mengingatkan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, sebelum pilihan itu disampaikan Musa, di sini kita membaca bahwa Musa terlebih dahulu mengingatkan umat Israel bahwa pilihan ataupun apa yang diberhadapkan kepada umat Israel tersebut adalah pilihan yang mudah sebetulnya. Musa menyampaikan ini untuk menguatkan orang Israel bahwa dia harus memilih yang benar, yaitu agar memilih untuk mengasihi Tuhan. Di ayat 11, Musa mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, gitu ya. Jadi perintah ini tidak terlalu sukar.
sukar iya gitu ya, tetapi tidak terlalu. Kemudian juga jauh iya, tapi tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi artinya ini perintah yang bisa dilakukan oleh umat Israel. Kita baca di sini di ayat 12 bahwa perintah ini tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi bukan di tempat langit yang tidak terjangkau. Juga di ayat 13 perintah ini tidak di tempat yang jauh gitu ya, yang di seberang lautan, di seberang sana, yang sehingga orang akan berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita. Jadi ini bukan perintah yang di awang-awang seperti itu, tetapi ayat 14 dikatakan firman ini sangat dekat gitu ya, yakni ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Di sini firman itu ada dalam mulut dan dalam hati, artinya umat Israel sudah mendapatkan itu, sudah memperoleh itu dan menyimpannya. Ini tergantung dari kemauan setiap masing-masing orang Israel untuk melakukannya, tergantung niatnya gitu ya. Jadi ini bukan suatu perintah yang sulit sekali sehingga manusia dengan kelemahannya tidak bisa melakukannya, bukan. Tapi ini adalah perintah yang bisa manusia umat Israel melakukannya asalkan ada niat dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, setelah menegaskan bahwa mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan suatu yang mustahil bagi manusia, maka Musa menghadapkan dua pilihan kepada umat Israel dengan segala konsekuensinya. Ya, di ayat 15 sampai 20 kita membaca bahwa ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi Musa juga sebagai pemimpin, dia mendorong terus. Di ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini, kalau bangsa Israel itu mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan, kita akan melihat di sini di ayat berikutnya bahwa mereka akan memiliki kehidupan, mereka akan memiliki keberuntungan, mereka akan tidak binasa gitu ya. Tetapi sebaliknya, apabila umat Israel ini berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain, artinya adalah mereka memilih kematian, mereka memilih kecelakaan. Jadi konsekuensinya di sini adalah kebinasaan. Jelas sekali di sini ayat 17 dikatakan, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, pilihan yang sangat mudah yang dihadapkan pada bangsa Israel oleh Musa. Yang pertama, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, yang artinya adalah mereka memilih kehidupan, mereka tidak akan binasa, mereka mendapatkan berkat, ya itu konsekuensinya. Kemudian Tuhan akan memberkati kemanapun mereka pergi. Dan yang kedua adalah mereka bisa berpaling dari Tuhan dan menyembah sujud Allah lain, tetapi konsekuensinya adalah artinya mereka memilih kebinasaan. Bapak Ibu, di sini Musa sebagai pemimpin yang baik, ya, dia mengarahkan, mendorong umat Israel untuk memilih, untuk menyembah Tuhan. Ya. Jadi ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Ya. Musa mendorong, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Musa mendorong umat Israel untuk memilih kehidupan, yaitu menyembah Tuhan. Tetapi semua tergantung pada umat Israel. Responnya bagaimana tergantung pada
bangsa Israel. Bapak Ibu, pilihan yang mudah sebetulnya bahwa memilih hidup atau memilih mati. Kalau memilih hidup harus menyembah Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Itu bukan suatu hal yang mustahil dilakukan manusia, bukan hal yang diawang-awang untuk dikerjakan manusia, tetapi itu hal yang bisa dilakukan, tetapi harus dengan niat, dengan tekad, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalaninya. Nah, Bapak Ibu, dari pasal ini kita bisa melihat amnatek, yaitu Allah menghendaki umatnya agar bertobat dari dosa, kemudian jika umatnya sudah bertobat, berbalik pada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memulihkan secara holistik kehidupan mereka. Kemudian umat yang bertobat ini akan mendapatkan kehidupan dan tidak akan binasa. Berkat Tuhan akan ada pada mereka. Sedangkan sebagai aplikasinya, apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh bertobat, dipulihkan Tuhan, dan memiliki kehidupan di dalam Tuhan? Kita renungkan bersama pasal ini untuk menjadi renungan bagi kita dan juga untuk menjalankan misi Tuhan di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Mas Heri. Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita semua memilih jalan yang hidup, ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Biarlah kita mengarahkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Dia senantiasa. Ku menyembah, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kasih karunia Bapa
setia dalam Tuhan dan terus menyatakan komitmen untuk setia ngiring Tuhan, memilih hidup. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan yang menolong kami untuk memilih kehidupan dan bukan kebinasaan dan kutuk. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjaga melindungi kami di tengah segala situasi kondisi yang kami alami, pertolongan, kehadiran, penyertaan, penghiburan, dan setiap jalan yang Kau berikan menolong kami untuk setia dalam Engkau. Tolong kami, Roh Kudus, teguhkan iman percaya komitmen untuk setia mengiring Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa.